Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hari bersama kita dan membimbing kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Cibadak dan staf TU, serta selalu always not forget anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, insya Allah, dan Bapak banggakan. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkah limpahan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas, untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk melakukan hal-hal yang konstruktif, mengisi negara ini dan membangun bangsa. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, yang telah mengubah dunia dari peradaban yang gelap ke peradaban yang terang benderang seperti sekarang ini. Bagaimana sholawatnya? Ya. Dan mudah-mudahan begitu juga kepada keluarga, para sahabat, dan tentu saja kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya. Karena syafaat Rasulullah itu adalah yang paling mahal. Teu bisa dibeli ku duit, teu bisa dibeli ku sesuatu anu bermana duniawi. Ya, paling mahal. Di antaranya kita bisa masuk surga itu karena melalui syafaatnya juga. Ya. Selain amalan-amalan kita yang baik, belum tentu amalan-amalan kita diterima. Ya. Jadi nanti ketika kita dikumpulkan di suatu alam yang namanya alam mahsyar, itu ada sebuah telaga yang namanya telaga apa? Ada yang sudah pernah dengar? Barangkali kamu di pengajian di kampung dari guru-guru kita di kampung. Telaga Kausar. Telaga Kausar itu lezatnya bagaikan madu. Ya. Jadi nanti itu milik Rasulullah, dan umatnya yang cinta kepada Rasulullah akan dikuayan di dadahanku Rasulullah. Hai umatku, umatku, kesinilah kalian. Ini disediakan untuk kalian, minumlah di sini sepuas-puasnya. Di saat kita sedang haus, ya, di saat-saat kita tidak ada satu helai daun pun untuk kita berteduh. Ya, itu. Makanya kita harus selalu bersolawat. Ayo, sebagai rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, mari kita bersolawat. Solawat Badar bisa? Solawat Badar? Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Awasal nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Enak ya?
enak menyentuh kalbu. Duh. Apalagi ini nanti kita ketika di hadapan Nabi, di hadapan Rasulullah, kita diseru oleh Rasulullah. Betapa nikmatnya, sungguh suatu kenikmatan yang tiada bandingan, ya. Makanya kita harus mencintai, tanda mencintai kita selalu bersolawat. Setiap ibadah itu tanpa solawat maka menggantung antara langit dan bumi, ibadahnya tidak bisa sampai. Makanya kenapa itu termasuk di antara rukun di dalam solat, solawat itu, ya enggak? Ya. Nah, karena solawat itu bisa menentukan doa kita untuk sampai kepada Allah yang sebelumnya tidak sampai ke langit, ya. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini masih bersentuhan dengan kegiatan Ramadan. Temanya yaitu nas-nas atau dalil-dalil yang berkaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, kalau tadi yang Bapak sampaikan ayat di pembukaan tadi, ya, di mukadimah, bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ terdapat seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, atau apalagi ya ayyuhal kafirun. Ya, mengapa di situ ya ayyuhalladzina amanu? Karena ditujukan kepada orang yang beriman. Berarti kita yang melaksanakan puasa di sini itu kita satu langkah lebih maju daripada baru mengaku sekedar Islam. Jadi setelah kita menyatakan diri sebagai agama Islam, beragama Islam, maka kita di situ menanamkan iman, ya. Jadi disuruhkan untuk yang beriman. Yang tidak beriman mah tidak. Nah, jadi penekanannya puasa itu adalah diperuntukkan bagi orang yang beriman, ya, tidak untuk yang lain. Iman itu artinya apa? Kemarin takwa, ya, pengertian takwa. Kalau pengertian iman apa? Iman, Cung. Ada yang namanya iman nggak di sini? Nggak ada, ya. Kalau ada, apa arti sebuah nama? Karena iman tapi tidak tahu makna. Ya. Nggak ada iman, ya. Ya, sepamanggi Bapak ya di SMP Cibadak, Bapak di tahun ayeuna can denger di absen karena iman. Apa itu iman, Cung? Ayo gelis kasep ahli-ahli surga. Kemon baby. Can answer? Apa itu iman? Iman itu, ya, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan melaksanakan dengan perbuatan. Itu pemahaman pengertian iman menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa Ali? Siapa coba Ali? Ali radhiyallahu anhu. Hah? Anu bikin iya gedung iya? Bukan. Menantunya Nabi. Suaminya Siti Sayyidati Fatimah. Siapa Sayyidati Fatimah? Anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah. Harus tahu. Masa orang Islam tidak tahu putrinya Rasulullah? Kebangetan.
Kalau kata Kak Roma, sungguh terlalu. Ya, itu pengertian iman. Makanya penjelasan Rasulullah di dalam hadis itu man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman. Dengan iman. Nah, jadi kita harus yakin di situ. Halo. Hai. Hai, hai. Look at me please. Lihatlah aku. Ganteng kan? Yang jelas aku tidak cantik karena aku seorang strongman. Ya, makanya di situ seruannya di situ dengan iman, imanan wahtisaban dan mengharapkan pahala. Gufirulahu ma taqaddama min dambi. Nun matinya harapan B, naon itu ngaranna? Min dambi. Iklab, pintar. Sabaraha huruf iklab? 1, yaitu ba. Cerdas. Ya. Nah, sabaraha huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah sabaraha? Hah? Ya, harus tahu ya. Umat Islam ini Islam yang berkualitas. Jangan Islam KTP. Aya istilah, aya anekdot. Ke waktu kamari bulan puasa nu tahun lalu eta kan jatuhna satu Ramadan beda-beda. Aya nu sehari sebelumna, aya nu sehari kemudian, aya nu pangheulana anu di Sulawesi teh. Nah, itu anekdot. Nah, jadi begini. Anekdotna hari Muhammadiyah mah cenah salatna non Ramadan puasana mulai di kamari keneh lamun kamari teh poe Rebo gitu. Hari NU mah puasana poe Kemis, tapi nu ekstrim mah aya hiji deui eta mah langsung Sawal. Islam naon? Islam KTP. Nah, jadi jangan sampai seperti itulah ya. Islam KTP, aduh aing rusak amat ya umat. Kamu sampai Islam KTP. Jadi Islam KTP tahu nggak apa itu? Islamna nggak dina KTP doang. Kita sahadat teu bisa, sholat telok, puasa telok, tara ya. Ya hampura ya Bapak, so kadang-kadang bahasana kasar. Kepanguruan Cibadak sih kieu ya, bahasa Cibadak ti baheula jadi kieu. Cetakan Cibadak, made in Cibadak. Kalau kata Bu Imas mah. English teacher. Itu, ya. Nah, makanya di situ man shoma Ramadan imanan wahtisaban bagi mereka yang yakin. Jadi kita harus yakin kalau diterangkan oleh Nabi bahwa dosa kita akan dihapus, kita yakin pasti yang dikatakan Nabi itu betul, karena Nabi itu adalah menyampaikan risalah dari Allah ya itu. Ya, makanya dengan penuh keimanan. Jadi puasanya dengan penuh keimanan. Nah, kemarin puasa sudah dibahas kan ya. Ada 3 jenis puasa. Nah, yang kita lakukan mungkin kita baru pada tingkatan puasa awam. Ya. Jadi puasa yang baru bisa meninggalkan rasa lapar, haus, dan menjauhi hubungan badan ya.
Tapi kita bisa mencapai tahapan kedua, yaitu puasa apa? Howas. Howas. Insya Allah, jadi howas itu berkaitan dengan pengendalian karakter. Ya, kemarin udah dibahas lah, tidak diulang lagi lah. Nah. Ya, makanya di situ kita harus yakin. Nah, ketika di akhir-akhir bulan puasa, insya Allah setelah 15 hari sampai 1 bulan ke sana, kita berarti pada saat 15 hari ini sudah mulai dibolehkan untuk menunaikan apa? Zakat fitrah. Jadi ya, para ulama fikih itu bersepakat berdasarkan rujukan Quran hadis bahwa mulai ditunaikannya zakat fitrah itu di hari ke-15. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai nah, ini dia si jali-jali. Sampai kapan coba? Menjelang sholat Id. Menjelang sholat Id. Jadi misalnya nih, ada di antara kamu yang sebelum sholat Id baru ingat tacan mayar zakat, tacan menunaikan zakat, segera sebelum didirikan sholat Id. Segera. Justru itu lebih utama, ya. Seperti halnya puasa, kalau kita sahur diakhirkan, sunnah diakhirkan. Nah, maka itu pun menunaikan zakat fitrah itu di akhir menjelang sholat, ya, lebih afdol menjelang sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana kewajiban zakat fitrah ini? Pahalanya seberapa besar? Nah, dongeng ya, bukan dongeng, tapi ini adalah berkaitan dengan keilmuan agama, ya. Jadi suatu hari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa Utsman? Orang irigasi bukan? Abah Utsman? Bukan. Ada Abah Utsman irigasi, Bapak kita tahu orang pasar keong iya. Tapi dalam hal ini Utsman sahabat Nabi. Khalifah keberapa? Khalifah keberapa? Khalifah keberapa? Ketiga. Yang pertama siapa setelah Rasulullah? Rasulullah meninggal, kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Pinter deh bayi, alhamdulillah ya Allah. Isgolis teh pinter, kasep pinter. Ini Islam yang berkualitas. Bapak bangga nih kayak gini. Nah, jadi suatu hari Sayyidina Utsman ini lupa dia menunaikan zakat. Lalu setelah sholat Id dia baru membayarkan zakatnya. Nah, sebagai kafarat, tahu kafarat? Kifarat atau kafarat, penebusan, ya. Nah, sebagai kafarat dia membebaskan seorang budaknya. Halo, hai, hoi kamu yang di sana, listen, dengarkan, ya. Tahu nggak budak? Tahu budak? Pernah dengar? Jadi dahulu ada manusia yang dijual seperti hewan. Baiklah, ya. Terutama di Afrika, di sana banyak perbudakan, ya, dan sekarang alhamdulillah, ya,
sekarang udah nggak ada. Nah, jadi dulu itu ada namanya budak. Jadi budak itu orang yang diperjualbelikan. Nah, jadi kekuasaannya itu ada pada tuannya yang membeli itu. Nah, jadi setelah Sayyidina Utsman membayar zakat setelah sholat id, zakat fitrah, kemudian dia sebagai kafaratnya juga membebaskan seorang budak. Nah, setelah itu kan Utsman tanda tanya nih, apakah nih ibadah saya ini sesuai ketentuan enggak? Gitu, ya. Kan dulu mah kalau ada permasalahan karena Rasulullah masih ada, ditanyakan langsung ke Rasulullah. Gitu. Nah, maka setelah itu menghadaplah Utsman. Kucuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa ya Utsman? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, aku lupa membayarkan zakat fitrah dan aku sudah tunaikan pada saat setelah selesai sholat Idul Fitri, dan aku bayarkan juga sebagai kafaratnya, membebaskan seorang budak. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Utsman, 100 orang engkau bebaskan budak untuk menyamai pahala, besarnya pahala zakat fitrah, maka niscaya itu tidak akan menandinginya. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau begitu seberapa besar itu? Kalau membebaskan 100 orang budak saja itu tidak bisa menyamai besarnya apa? Pahala zakat fitrah. Jadi itu walaupun kecil yang dikeluarkannya, tetapi pahalanya sangat besar. Nah, jadi itu makanya kita jangan menganggap remeh dengan yang namanya zakat fitrah, ya. Nah, terus dalam praktiknya bagaimana nih kita? Nah, tadi sudah dibahas oleh Pak Ustadz Mahpudin, ya. Jadi kalau ukuran beras itu 3 liter setengah kurang lebih, jadi 3 liter lebih dibulatkan menurut kesepakatan para ulama itu 3 liter setengah atau 2 kilo setengah. Jadi 2 kilo setengah kalau ditakar dengan liter kira-kira 3 liter lebih dibulatkan menjadi 3 liter setengah. Kalau diuangkan itu sekitar 35.000. Ya, kita ikuti aja ulama, ya. Karena mereka orang yang pinter-pinter ngelola persoalan ini, ya. Pinter ngajina. Kadang-kadang bapak ge lamun di hadapan Pak Mahpudin sok rada grogi. Karena Pak Mahpudin pinter ngajina, ngaji naon teh ngaranna alatna. Jadi anu ngaji alat mah setiap makna, setiap kalimat eta salah kanyahoan. Lamun bismillah dibaca basmalah kanyahoan. Sebab be huruf jar ismi majrur kudu jar alamat jarna kasro dohir cenah. Baheula bapak keleutik sok pipeureun di pondok pesantren. Keleutik tapi ngan milu nyambal doang. Jadi B ismi majrur eta mi lamun B parentana bejer, B dijer bis lain bas gitu. Makanya bapak sok aringgis B ke pampudna. Bisi salah, ya. Nah, itu diantaranya. Ya, tadi masalah fitrah lagi ya. Kemudian, nih penting nih, karena kita sudah menunaikan zakat fitrah. Bagaimana doanya? Supaya lebih afdol. Nawaitu anuhrija zakatal fitri an-nafsi. Lamun kita mengeluarkan untuk sendiri, ya. Harus bisa nih. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu anuhrija zakatal fitri an-nafsi
fardhon lillahi ta'ala. Sejak kaula ngaluarkeun zakat fitrah sapitra karena iman ka Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Bisa ya, bisa, pintar ya, pakainya pakai. Jadi kalau biaya Abdul Lama kan biaya nama tikolot ya, tikolot. Nah dibawa ke mana kucuk biasanya ka guru ngajilin, ka guru ngaji kucuk. Assalamualaikum bah, abdi nyangakeun fitrah abdi bahasa Sunda ge teu naon ya, teu naon sah bae ngan supaya lebih utama pemberinya. Sebab bahasa internasional lagi bahasa Inggris, keren kan? Kenapa kita tidak bangga dengan bahasa Arab? Supaya bahasa moyang kita. Ya enggak? Moyang kita siapa coba? Adam. Di mana Adam dan Hawa dipertemukan? Hah? Dipertemukan di mana? Di gunung Jabal Rahmah. Aya monumen eta. Pertemuan indah sekali. Ada monumennya, pertemuan Adam dan Siti Hawa. Di mana? Di Arab. Ya, makanya kita harus bangga bisa bahasa Arab. Karena itu bahasa nenek moyang kita. Oke? Oke. Ya, karena waktunya sudah habis, sebetulnya masih ada nih yang, tapi sudahlah. Yang terpenting kita untuk, terutama yang berkaitan dengan niat nanti untuk zakat fitrah itu sangat urgen ya. Jadi bagaimana itu pahalanya, bagaimana itu pertingkahnya, caranya kita untuk menyampaikan ya. Nah itu seperti itu ya, niatkan. Oke. Ya terima kasih atas perhatiannya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, tapi sebelumnya Bapak tutup dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.